Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam Fresh Idea and Mind. Nah, di topik kali ini kita akan membahas mengenai menghargai diri kita sendiri. Karena saya banyak beberapa orang yang bertanya kepada saya mengenai kenapa hidupnya dia, problem dan masalah dan sebagainya. Dan saya juga menemukan bahwa ada indikasi bahwa mereka sendiri tidak menghargai diri mereka. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan, mari kita simak yang berikut ini. Check this out. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Hai, jumpa kembali. Nah, kita mau ngebahas mengenai menghargai diri kita. Dan saya menemukan ada kisah yang menarik dari, sebenarnya ini kisah yang banyak orang ya. Jadi beberapa orang atau klien-klien saya pernah bertanya, kenapa kok orang tidak pernah menghargai diri mereka? Kenapa ketika saya ngomong sesuatu kok orang tersebut kok kayaknya seakan-akan nggak dengerin omongan saya dianggap nggak ada dan sebagainya. Dan kalau saya perhatikan dari pengalaman saya, bahkan saya menterapi seseorang atau coaching atau counseling, saya akan menemukan kenapa orang tidak menghargai diri kita. Biasanya yang saya temukan adalah karena mereka sendiri tidak menghargai dirinya mereka sendiri. Jadi buat saya gambarannya gini, hidup itu kan seperti kaca. Kalau kita pengen orang lain menghargai kita, tetapi kita sendiri tidak pernah menghargai diri kita. Kita menganggap diri kita jelek, menganggap diri kita nggak mampu, menganggap diri kita nggak layak dan sebagainya. Bahkan saya menemukan ada juga beberapa orang yang badannya kelebihan berat badan, itu juga salah satunya karena dia seperti tidak menghargai dirinya sendiri. Ini tapi baik lagi keputusan masing-masing ya. Tapi kalau memang ada yang merasa menghargai diri dengan kondisi itu silahkan. Tapi pengalaman saya, dulu berat saya 109 kilo, berat saya sekarang 64 kilo. Saya menemukan salah satu faktor yang menarik adalah kalau saya makan makanan tertentu dan makanan tersebut rasanya makan tertentu, saya pernah ngerasain makan tertentu, kok rasanya mirip ya, kayak dipeluk gitu loh rasanya. State-nya sama kalau menurut saya ya, dalam NLP. Dan menarik yang saya temukan, itu juga terjadi ketika kalau saya makan tuh sama seperti saya dipeluk, saya merasa dicintai, saya merasa berharga. Tetapi sebenarnya setelah saya mempelajari dan mendalamkan yang namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, saya mendalami yang namanya resource therapy dan negotiasi terapi, ternyata saya nggak perlu capek-capek mencari di luar sana supaya orang menghargai diri saya. Yang paling mudah adalah saya sendiri menghargai diri saya mencintai diri saya. Nah, ketika saya mulai mencintai diri saya menyayangi diri saya, pelan-pelan berat tubuh saya mulai turun walaupun memang saya melakukan beberapa gaya hidup. Saya melakukan gaya hidup ketofastosis, saya menurunkan berat badan saya, dan akhirnya tubuh saya menjadi jauh lebih sehat dan berat badan itu menjadi 64 kilo. Walaupun beberapa orang komentar, bagusan dulu gemuk ya. Tapi buat saya sederhana banget. Saya harus bisa menghargai diri saya sendiri sebelum orang lain menghargai diri saya. Dan saya temukan juga mengenai orang lain yang bahwa dari kecil kehidupan dia sengsara, kehidupan dia dibully, mungkin dia sebagai anak yang tidak diinginkan, bahkan mungkin ada kejadian-kejadian hal tertentu. Menurut saya semua hal itu memang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Memang kalau kita lihat kayak kisah-kisahnya kayak di sinetron, tapi bener kok, itu benar-benar ada banyak banget terjadi. Tinggal pertanyaan menarik adalah, apa yang harus kita lakukan pada diri kita? Sudah menghargai belum? Cara menghargai gimana? Nah, ini saya akan berikan tips kepada Anda bagaimana sih cara menghargai diri sendiri. Sebenarnya ada beberapa metode yang biasa saya lakukan. Yang metode yang pertama adalah dengan menggunakan metode surat. Metode surat itu adalah saya minta kepada para
peserta atau orang yang saya coach, biasanya saya meminta mereka menuliskan surat cinta kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka harus menuliskan surat cinta pada diri mereka sendiri. Jadi bikinnya kepada, misalkan saya menuliskan untuk diri saya, jadi saya menuliskan di surat itu kepada yang tercinta Antonius Arif. Nah, jadi saya menuliskan itu. Kemudian saya menuliskan surat cinta, misalkan mengatakan, Arif, selama ini kamu tuh sudah berkorban banyak dan sebagainya. Saya mencintai kamu, saya percaya bahwa kamu adalah bla 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 dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Dan cara itu sangat powerful banget. Saya bisa jadi lebih menghargai diri saya, mencintai diri saya. Karena selama ini gini, kita contoh simpel sederhana. Lebih banyak mana? Atau malah jangan-jangan kita nggak pernah. Kita lebih banyak mencintai anak kita mencintai pasangan kita mencintai orang lain. Tapi pernah nggak kita mencintai diri kita sendiri? Ya walaupun mungkin ada yang mengatakan Tuhan mencintai kita, ya itu benar. Tapi balik lagi, pernah nggak Anda sendiri dia yang mencintai diri Anda? Kalau Anda sendiri aja nggak pernah merawat diri Anda, nggak pernah menjaga diri Anda. Karena buat saya sederhananya adalah tubuh kita adalah vessel. Tubuh kita adalah, apa ya vessel? Itu adalah kayak mobil ya, kayak media sebagai alat yang untuk menggerakkan kita menuju kemana. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan tubuh kita. Kalau kita nggak merawat mobil kita nggak merawat kita punya mobil lah, kita nggak pernah rawat, kita nggak pernah ganti oli, nggak pernah apa. Maka pertanyaan menarik, apakah mobil itu nggak akan rusak? Kalau kita forsir terus, kita paksa terus, bahkan tidak pernah dirawat, tidak pernah dicintai, tidak pernah dibersihkan dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka kita overheating dan kita akan problem. Nah, paling sederhana adalah memang kalau mobil rusak kita gampang, kita bisa beli mobil baru. Tapi tubuh kita kan kita nggak bisa beli. Tubuh kita adalah ini. Kita nggak bisa ganti tubuh kita dengan seenaknya kita loncat-loncat masuk ke tubuh yang lain. Ya nggak bisa lah. Tubuh kita adalah ini. Kita bukan makhluk alien yang bisa pindah-pindah begitu aja. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ya hargai diri kita. Nah, jadi hargai diri kita karena tubuh kita inilah yang akan membuat kita umur panjang atau enggak. Lah, makanya kenapa banyak orang yang pengen bunuh diri itu adalah salah satu hal yang membuat dia merasa tidak menghargai dirinya, tidak mencintai dirinya. Nah, itu metode pertama. Metode kedua yang bisa saya lakukan adalah, ini teknik yang diciptakan oleh konsep stoik yang diambil oleh cognitive behavior therapist oleh Albert Ellis. Dia mempunyai konsep yang namanya cognitive distancing. Cognitive distancing. Maksudnya apa? Bukan mentang-mentang lagi masa COVID ya, kita pakai istilah distancing. Memang kalau di COVID ada istilah namanya social distancing, physical distancing. Nah, kalau ini cognitive distancing. Jadi paling sederhana gini, kalau physical distancing berarti kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ya, sampai sini oke ya? Kita jaga jarak 1 meter, 2 meter, physical distancing. Cognitive distancing artinya kita menjaga jarak dengan pemikiran kita sendiri. Kita ambil contoh. Saya harus membayangkan diri saya di luar, saya harus mengatakan kepada diri saya adalah seperti ini. Misal sambil contoh gini, saya tahu dan saya pikir kamu kayaknya lagi stres deh, Rif. Kayaknya kamu lagi beban berat deh, kayaknya kamu lagi capek deh. Kadang-kadang kamu lagi kesel kepada timmu, kepada kondisi sekitarmu, kepada keluargamu dan sebagainya. Saya bisa mengerti kok kamu capek, kamu kesel seperti itu. Ya wajar kok kamu kesel seperti itu, karena kehidupan kadang-kadang tidak sempurna. Tapi yang paling penting, Rif, kamu tuh harus mencintai dirimu sendiri. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri. Loh, kalau kamu gak menyayangi dirimu, bagaimana orang lain bisa mencintaimu? Nah, dengan kamu menghargai dirimu, maka hidupmu akan berbeda, pandanganmu akan berbeda ke masa depan, akan jauh lebih baik. Nah, itu contoh ya. Itu yang disebut namanya cognitive distancing. Dengan teknik ini, pakai cognitive distancing, maka kita punya sudut pandangnya berbeda. Melihat segala sesuatu jadi berbeda. Nah, saya mau kasih gambarannya adalah, dengan konsep seperti ini, maka kehidupan kita akan jadi lebih semangat. Oh iya, saya lupa. Salah satu juga ciri-ciri yang saya temukan kepada orang yang tidak menghargai diri sendiri adalah, atau tidak mencintai diri sendiri, salah satunya jerawatan sih. Ya ini beberapa riset saya ya, mungkin buat Anda yang lagi jerawatan, marah ngomel-ngomel, wih enak aja kok saat ngomong kayak gitu. Ya tapi ini dari yang saya temukan, karena bisa jadi mereka tidak mencintai diri mereka. Loh justru mereka bilang, justru kami mencintai diri kami, maka kami berobat terus untuk muka kami. Iya betul, itu kan fisikal luarnya, tapi di dalamnya gimana? Coba deh, kamu cek dulu, jangan-jangan di dalam dirimu, kamu sendiri tidak mencintai dirimu. Jadi kamu sendiri di dalam diri, jadi inner beauty-nya, inner love-nya di dalam diri kita nggak mencintai. Nah cobalah kita mencintai diri kita, punya sudut pandang berbeda, menghargai diri kita. Dan yang paling berikutnya lagi, yang paling gampang adalah
mungkin yang saya kasih gambaran adalah tuliskan di dalam lembar kertas Anda 10 hal yang perlu Anda syukuri dalam hidup Anda. Apa 10 hal yang perlu Anda syukuri? Nah, mungkin buat orang kayaknya sulit banget kalau disuruh menuliskan 10 hal yang disyukuri. Tapi ketika Anda mencoba menulis 10 hal yang disyukuri, maka otomatis pelan-pelan Anda akan merasa, iya ya, hidup ini indah ya, hidup ini menarik ya. Jadi saya cuma menggambarkan bahwa kepada Anda bahwa tidak ada hidup yang lempeng-lempeng aja tuh nggak ada. Hidup lurus-lurus aja nggak ada. Yang ada hidup ini seperti challenge yang menarik gitu ya. Sama seperti kita naik gunung kita capek, kaki kita melangkah, kita kena pohon, kena duri dan sebagainya. Tapi begitu kita sampai di atas, kita akan merasa menikmati, mensyukuri bahwa ini indah banget. Tapi saat kita sampai di atas gunung, apa yang kita lakukan? Turun gunung capek lagi. Siapa bilang nggak capek? Pasti capek. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan. Kehidupan kita bagaikan kita lagi menanjak gunung, naik gunung, tapi itu yang akan kita jalani terus-menerus. Dan itu yang membuat harusnya kehidupan kita menjadi lebih berarti dan lebih berharga. So, paling nggak sekarang, coba Anda hargai diri Anda, cintai diri Anda. Karena diri Anda lah yang sebenarnya lebih mengerti tentang Anda dibandingkan orang lain. Diri Anda lah yang tahu apa yang dibutuhkan si orang itu. Atau saya, si Arif ini tahu tentang apa yang dibutuhkan si Arif. Arif ini tahu sebenarnya problem-problem yang dihadapi Arif. Arif ini yang membutuhkan teman. Arif inilah yang perlu di-care. Nah, dengan konsep itu maka Anda bisa lebih care kepada diri Anda sendiri. Yuk coba Anda mencintai diri Anda dan kita lihat apa yang akan terjadi pada hidup Anda. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, jika Anda merasa dapat banyak inspirasi dari audio podcast saya, silakan Anda share kepada orang-orang lain dan jangan lupa saya tunggu komennya. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya. Cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.